Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maha suci Allah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Semoga kita selalu dalam bimbingan rahmat dan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah walhamdulillah astagfirullah wa Allahu akbar. Kembali saya dari tim Raja Wali Nusantara. Kali ini akan membahas terkait hilal dan hilal ru'yah. Menjelang puasa dan juga menjelang Idul Fitri atau Lebaran, perdebatan terkait dengan hal ini tidak pernah tuntas. Jadi ada dua ormas besar yang sulit dipertemukan terkait dengan hisab dan ru'yah. Bukan hilal dan ru'yah, tapi hisab dan ru'yah. Kami dari tim Raja Wali Nusantara akan memberikan solusi terkait dengan hisab dan ru'yah. Dan solusi ini adalah solusi pasti. Karena ini perspektifnya dari spirit. Jadi ini info langit, jadi mutlak kebenarannya. Kita ini menggunakan dua metode dalam menghitung perjalanan waktu. Yang pertama menggunakan metode matahari dan yang kedua menggunakan metode bulan. Metode matahari itu adalah metode yang tepat, maksudnya metode yang tidak akan pernah bergeser, pasti. Sedangkan bulan itu objeknya atau karakteristiknya atau parameternya, bulan itu tidak pernah pasti. Kalau matahari pasti, kalau bulan tidak pasti. Kenapa matahari pasti, bulan tidak pasti? Karena matahari itu memiliki sinarnya sendiri. Sedangkan bulan itu planet atau benda langit yang tidak memiliki sinar. Sinar bulan adalah sinar pantulan dari matahari, hasil serap dari sinar matahari. Untuk waktu ibadah menggunakan ukuran matahari, seperti halnya sholat duhur ketika bayangan sudah melebihi sudah ada bayangan, kemudian asar dan sebagainya, itu menggunakan matahari. Untuk waktu sholat, maksudnya untuk waktu sholat menggunakan matahari. Nah, kemudian kita harus bisa membedakan dua hal dulu nih terkait dengan matahari dan bulan, karena ini sangat krusial. Kita bedakan begini, matahari dan bulan, tahun matahari dan kalender matahari dan kalender bulan itu dua-duanya milik Allah. Jadi dalam benak kita jangan berpikir bahwa tahun yang bersandar pada matahari atau sering disebut Masehi itu miliknya orang atau agama Nasrani atau agama Yahudi atau agama lain. Tidak, semuanya milik Allah. Matahari sudah ada sebelum agama. Bulan pun demikian. Tidak bisa kita mengklaim bahwa bulan itu milik umat Islam. Tidak bisa. Kemudian begini, dua-duanya ini bisa digunakan kalau untuk urusan ekonomi, urusan duniawi itu menggunakan kalender matahari sehingga pasti. Jadi seperti halnya kita umpamanya yang kerja kantoran itu dapat gaji atau dapat honor tanggal 4, maka itu pasti hitungannya. Hitungan matahari itu 30 dan 31. Tapi ada juga di Februari kadang-kadang 29 atau 28.
yang lainnya 30-31. Sedangkan dalam hitungan kalender Komariah itu hitungannya 29-30. Nah, kalender matahari atau kalender Masehi itu digunakan untuk kehidupan atau untuk aktivitas, untuk penanggalan, untuk komitmen dalam urusan duniawi. Karena pasti. Sedangkan untuk kalender Komariah atau kalender bulan yang bersandarkan pada bulan itu hanya untuk urusan ibadah, rentang jadwal ibadah. Oleh karena itu, ru'yah dan hisab selalu jadi polemik. Nah, kita akan bahas di sini. Jadi begini, hisab itu adalah forecasting atau hitungan atau bukan ramalan ya, tapi prediksi secara ilmiah. Sedangkan ru'yat bil hilal itu adalah fakta atau realitas ketika hal itu terjadi. Dalam menentukan pergantian bulan yang kita namakan saja Hijriyah biar mudah ya. Dalam menentukan pergantian bulan-bulan Hijriyah, seharusnya itu melakukan ru'yat atau memandang hilal itu dilakukan tiap bulan, tidak hanya menjelang puasa dan menjelang lebaran. Karena itu nanti urusannya dengan puasa, dengan lebaran, dengan Dzulqa'dah dan sebagainya. Itu aktivitas ibadah, rentang aktivitas ibadah. Lalu kemudian yang menjadi perdebatan dua ormas ini adalah begini. Dalam metode hisab atau metode forecasting atau metode prediksi ilmiah, itu dia hanya menghitung bulan atau komarnya saja, bulat utuhnya. Itu loh. Jadi metode hisab itu hanya menghitung pergerakan bulan. Pergerakan bulan itu pasti. Tetapi yang manjil atau yang sering berubah itu adalah hilal. Ini perbedaannya. Komar itu adalah bulan secara utuh, planet. Sedangkan hilal adalah bulan yang sudah menerima cahaya atau sudah bisa memantulkan cahaya. Dalam kalender Hijriyah, yang dimaksud ketika bulan sudah habis atau ketika memasuki bulan baru adalah ketika sudah hilal, artinya ketika komar sudah mampu menyerap sinar matahari dan memantulkan kembali, maka itu dinamakan hilal. Ini yang harus dipahami. Sekali lagi, kalau komar itu planet secara utuh, planet bulan secara utuh. Kalau hilal itu adalah planet yang sudah mampu menyerap dan memantulkan cahaya. Makanya Rasulullah menekankan hilal karena apa? Dalam kalender Hijriyah, bulan dianggap memasuki bulan yang baru, umpamanya dari Ramadan ke Syawal, Syawal ke Dzulqa'dah dan seterusnya. Patokannya bukan planet komarnya. Patokannya itu adalah cahayanya. Itu titiknya di situ. Walaupun bulan itu sudah ada, terlihat, tapi cahayanya belum ada, belum hilal, maka itu belum memasuki bulan yang baru. Di situ perdebatannya, harus kuncinya di situ. Makanya kemudian yang benar yang mana? Yang benar adalah ru'yah bil hilal. Dahulu Rasulullah ru'yahnya itu menggunakan mata telanjang. Saat ini teknologi sudah memungkinkan dengan teropong dan teknologi banyaklah yang bisa memungkinkan untuk melihat cahaya bulan. Jadi kuncinya bukan bulan planetnya yang beredar, tetapi titiknya adalah bulan sudah menerima dan memantulkan cahaya itu. Maka metodenya begini. Yang pertama, metode ru'yah bin hilal dalam kalender Hijriyah harus dilakukan setiap bulan. Itu yang pertama. Yang kedua, kalender Hijriyah tidak bisa dipatenkan untuk jangka waktu setahun.
Jadi tiap bulan pasti berubah. Kenapa? Karena perubahan kemampuan bulan dalam menyerap dan memantulkan cahaya. Makanya ru'yahnya harus tiap bulan. Nah, ketika umpamanya ketika ru'yah malam 29 ternyata hilal belum terlihat atau bulan sudah ada tapi belum ada cahayanya, maka kemudian dilanjutkan dengan metode hisab. Artinya apa? Karena dalam kalender Hijriah tidak ada 31, maka ketika 29 hilal belum terlihat, bulan itu akan digenapkan 30 hari. Karena tidak ada 31. Jadi metode hisab dalam kalender Hijriah itu adalah metode pelengkap. Harusnya begitu. Hilal, ru'yah bil hilal atau melihat dulu cahaya bulan, baru kemudian kalau tidak terlihat digunakanlah metode hisab, yaitu melengkapkan hari menjadi 30. Ini suatu saat akan selesai, tidak akan ada perbedaan. Jadi kuncinya itu adalah qamar dan hilal. Qamar adalah keutuhan bulan sebagai planet, sedangkan hilal adalah kemampuan atau adanya penyerapan cahaya dari matahari kemudian dipantulkan kembali dalam bentuk sabit. Nah, itu kuncinya cahayanya, bukan bulan sebagai planetnya. Hisab hanya menghitung bulan sebagai planetnya, sedangkan ru'yah bil hilal itu melihat hilal, melihat bulan yang sudah menerima dan memantulkan cahaya. Resikonya apa? Kalau seandainya terjadi kesalahan. Beberapa waktu yang lalu seringkali terjadi perbedaan awal puasa dan juga akhir atau lebarannya berbeda. Seandainya puasa itu kurang, siapa yang bertanggung jawab? Seandainya puasa itu lebih, siapa yang akan menanggung dosanya? Karena waktu itu seringkali ormas yang satu sudah berpuasa, ormas yang lain belum. Seringkali yang lain sudah lebaran, yang lain belum. Padahal dalam satu tempat. Nah, kalau seandainya hari itu benar lebaran, maka yang puasa berdosa. Tapi seandainya hari itu memang belum lebaran, maka yang lebaran berdosa. Siapa yang bertanggung jawab? Ini permasalahan harus selesai. Terus kenapa ini terjadi? Karena ego. Karena ego yang tinggi. Jadi metode hisab itu adalah prediksi yang masih mungkin salah. Sekali lagi, metode hisab adalah metode prediksi berdasarkan teori akademis yang masih ada celah salah. Pasti masih ada kemungkinan salah. Tetapi metode ru'yah bil hilal itu pasti. Maka dalam agama, seandainya ada yang pasti, tinggalkan yang ragu. Apakah saya mendukung NU? Bukan di situ polanya. Bukan itu. Tapi polanya adalah kita harus bisa menjelaskan cara berpikirnya bahwasannya kuncinya melihat cahaya bulan, bukan melihat bulannya. Kalau bulannya bisa diprediksi, tapi kalau cahayanya itu manjil atau berubah dalam setiap bulannya. Itulah mengapa tahun Hijriah tidak bisa dikunci, dipastikan untuk disetting dalam waktu 1 tahun. Apalagi 2 tahun atau 10 tahun, tidak bisa. Beda dengan kalender matahari atau kalender Masehi yang bisa dipastikan untuk 10-20 tahun yang akan datang. Karena matahari pasti, karena dia pemilik sinar. Bulan bukan pemilik sinar. Itu kuncinya di situ. Insya Allah ke depan nanti ini tidak akan jadi polemik. Demikian terkait dengan hisab dan ru'yah. Semoga menjadi informasi yang baik, bermanfaat. Tingkatkan iman dan amal soleh. Terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.